Jadi boleh dikatakan identitas kita sebetulnya bukan kesukuan dulu. Jadi bukannya Betul, orang Pak. Cina Kristen, Betul. tetapi Kan orang Kristen Cina, begitu ya. ya, harus dua-duanya, Cina Kristen, Kristen Cina. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di edisi Ngopas, Ngobrol Pastor, edisi yang nomor 3. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Pendeta Lotna Tigor Sihombing, Pendeta Emeritus, betul ya Pak? Pendeta Betul. Emeritus Lotna Tigor Sihombing, Master of Theology. Dan sebelumnya beliau mengajar di STT Amanat Agung. Selama berapa tahun Pak di STT Amanat Agung Pak? Kalau Pak sampai Siomi? sekarang ya 23 tahun. 23 tahun ya. Ya, Dan sebelumnya mengajar di I3. ya pernah di Tanjung Enim, pernah di apa? I3. Pernah di Jadi I3. kalau dihitung total ya sudah 43 tahunan. Oh, puji Tuhan, 43 tahun ya. Ya. Dan terus mengabdi di dalam dunia pendidikan teologi. Nah, kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita akan bicara mengenai multikulturalisme di dalam gereja. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami dan kami menyerahkan Tuhan untuk pembicaraan kami biarlah kiranya semua yang kami bicarakan boleh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan boleh membangun gereja-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi permasalahan yang kita hadapi adalah mengenai multikulturalisme di Indonesia terutama di gereja-gereja Indonesia. Kalau misalnya posisi saya di luar Indonesia, memang multikulturalisme itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar karena orang Indonesia tidak banyak. Jadi semuanya itu Ya. ketika mencari gereja Indonesia pasti mau tidak mau harus menghadapi masalah multikulturalisme. Tapi mungkin di Indonesia masalah-masalah multikulturalisme justru lebih sesuatu yang lebih mendarat dan lebih mungkin menimbulkan banyak masalah khususnya dengan adanya gereja-gereja yang berbasis kultural atau berbasis bahasa atau berbasis etnis. Nah, kira-kira mungkin masalah apa saja yang kita hadapi di dalam gereja-gereja Indonesia, khususnya berhubungan dengan masalah multikulturalisme. Nah, mungkin saya tanya dulu kepada Pak Siombing. Pak Siombing, menurut Bapak, bagaimana gereja-gereja Indonesia dalam menyikapi masalah multikulturalisme ini? Ya, ini memang sebetulnya tidak mudah dijawab ya. Maksud saya bahwa masing-masing kelompok etnis atau kelompok budaya itu kan kalau berkomunikasi secara intra itu lebih mudah. Tapi kalau sudah inter, nah ini mesti ada gesekan, ada kesalahpahaman. Itu sih secara umum sih di mana saja, bukan hanya di gereja ya, di luar. Tapi menurut saya sebetulnya salah satu dosa yang sampai hari ini itu tidak tuntas-tuntas gitu ya. Itu memang masalah dosa rasialisme, etnisitas sebagai masalah itu. Padahal sebetulnya maaf kalau saya bicara bukan ke gereja secara umum dulu Pak ya. Pengalaman saya setelah bertobat. Saya ini sebetulnya kan orang yang secara terstruktur atau tidak struktur, saya kan menjadi orang yang rasialis. Saya itu rasialis sebetulnya, dari dosa rasialis yang saya tahu. Tapi saya pikir rasialisme saya itu sebetulnya nasionalis. Enggak, saya dulu bukan nasionalis, saya rasialis sebetulnya. Tapi itu bukan dari rumah, tapi dari sekolah. Baik dari teman maupun dari pihak guru-guru.
Tapi saya bisa memahami begini, kan saya sekolah rakyat itu kan belum lama merdeka kan, tahun 50-an. Merdeka kan 45. Jadi untuk menanamkan rasa nasionalisme itu, guru-guru menanamkan kebencian kepada ras lain gitu. Dan itu tertanam selama 6 tahun. 12 tahun lah ya. 6 tahun di SD, SR, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Jadi saya itu betul-betul terkader sebagai seorang yang rasialis. Dan salah satu etnis yang saya benci itu orang Tionghoa. Betul, itu kebencian saya mungkin bukan hanya di pikiran, sudah sampai ke tulang-tulang rusuk dan sebagainya. Tapi akhirnya tulang rusuk saya justru orang Tionghoa. Tapi dosa pertama yang Tuhan selesaikan dalam hidup saya setelah bertobat, justru itu dosa rasialis. Dari situlah saya sungguh bertobat. Sehingga saya bisa bergaul. Karena apa? Karena yang melayani saya pertama dulu di Bandung, yang kasih saya traktat 4 hukum rohani itu, justru teman kuliah abang saya di kedokteran, yang orang Tionghoa. Jadi justru etnis yang paling saya benci itu, yang memperkenalkan saya kepada kasih Kristus. Nah itu titik balik hidup saya, yang paling konkret. Dan sejak itu, betul-betul tembak pemisah itu, sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 14 itu sungguh saya alami. Nah sekarang masalahnya, kenapa gereja-gereja sekarang ini, apalagi gereja-gereja suku, itu begitu rasialistis. Ya. Bukan hanya secara idealis, tapi empiris. Itu nyata, konkret, terlihat dengan mata dan terdengar oleh telinga. Meskipun telinga saya satu itu tuli. Lalu bagaimana mengatasinya? Dia bukan kembali ke laptop, dia kembali ke Alkitab. Itu aja sih kuncinya sebetulnya. Nah, para pemimpin, makanya di kelas-kelas sekolah teologi lah sebetulnya ya, dosen-dosen itu harus sungguh-sungguh menanamkan pengajaran yang betul-betul luas. Gitu ya. Tapi kalau kita mau banyak bertanya, ya, itu memang masalah betul yang dikatakan oleh Pak Ian itu. Itu jadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Tetapi kalau ada masalah itu jadi rukun gitu ya. Jadi biasanya kalau ada kesulitan itu langsung bersatu. Rupanya perlu ya kesulitan itu. Kesulitan itu kan tidak negatif, kesulitan kadang-kadang positif. Itu realistis ya. Dan mungkin perlu diasingkan seperti ke negara lain begitu ya Pak ya, baru mau nggak mau jadi bersatu. Bisa jadi, gitu. bisa jadi ya. Ya tapi sebetulnya kan pengalaman rohani harusnya menjadi basic ya. Bukan pengalaman intercultural communication ya, tapi seharusnya bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kan di dalam Efesus itu kan begitu jelas ya. Ya silakan orang Pak, Yahudi langsung dilihat Alkitabnya, langsung dari Alkitab. Ya misalnya Petrus untuk melayani Cornelius itu kan masalah interculturalnya kan itu mengendala dia untuk pergi kan. Sampai Tuhan harus menunjukkan itu binatang-binatang yang bahwa itu semua halal, nggak ada yang najis. Jadi para murid pun juga masih susah untuk berkomunikasi intercultural. Tetapi bagaimana orang seperti Thomas bisa sampai India? Bagaimana yang lain itu bisa melayani bangsa-bangsa lain? Tapi Tuhan Yesus kan sudah memberikan contoh. Bagaimana orang sulit menyapa orang Samaria? Ya meskipun sebetulnya antara orang Samaria dengan orang Yahudi, entah orang Yahudi yang tinggal di Yudea maupun yang tinggal di Galilea, kan sulit bergaul dengan orang Samaria. Melewat kampungnya pun saja tidak boleh. Padahal orang Samaria itu masih keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Tuhan Yesus membuat perumpamaan orang yang baik hati justru orang Samaria. Dari orang lepra yang disembuhkan, yang berterima kasih, justru orang Samaria. Jadi, itu sebetulnya merupakan satu terapi interkultural. Terapi rasisme. Nah, saya sendiri mengalami, saya ini orang yang rasialis. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulahkan dari dosa rasialisme itu. Saya bisa bergaul dengan Pak Daun. Saya bisa dekat dengan Pak Gian. Ya. Jadi, ya itu sama orang Nias yang satu itu juga suka bergurau gitu.
Iya, iya, iya. Jadi itu betul-betul saya alami apa artinya itu interkultural. Hmm, hmm, Nah, kami 7 bersaudara, Pak. iya, 5 orang akhirnya menikah dengan orang Tionghoa. hmm, hmm, Itu menikah. hmm, Jangankan menikah, bergaul pun ya tidak mungkin, tapi pekerjaan Tuhan betul-betul membereskan itu. Ya pengalaman saya sendiri ya. hmm, Ibu almarhum itu kan juga ada keturunan Tionghoa, Tionghoa Manado. hmm, hmm, Jadi ya bukan berarti dosa yang lain saya sudah beres. Saya juga hmm, orang berdosa yang masih banyak hal yang saya belum selesai. Nggak tahu kapan selesainya. hmm. Belum tamat-tamat. Tapi bukan hanya, tapi yang sudah saya alami itu, bagaimana tidak dialami oleh orang lain. Itu sebenarnya saya ingin Hmm, berbagi. Sehingga saya dengan siapa saja, suku apa saja, saya bisa bergaul. hmm. Dan itu puji Tuhan, anak-anak juga bisa bergaul dengan satpam, bisa dengan orang Timor, kan? Ya, kan itu tembok-tembok pemisah itu harus dirobohkan. Tembok Berlin aja dirobohkan, Iya, betul, ya, betul, ya. betul, betul. Memang Dan, tembok politis ya. ya. Dan terutama identitas identitas diri kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kita dipersatukan di dalam Kristus. Jadi boleh dikatakan identitas kita sebetulnya bukan kesukuan dulu. Jadi bukannya Betul, orang Pak. Cina Kristen, Betul. tetapi Kan orang Kristen Cina, begitu ya. ya, sudah duanya ya, Cina Kristen, Kristen Cina. Tapi kecinaannya jangan hilang, Pak. Kecinaannya memang tidak bisa hilang. Betul. Orang Pasti tidak Galilea bisa tetap hilang. orang Galilea, Pak. Orang Batak tetap orang Batak, begitu ya. Betul, saya Orang setuju Cina tetap sekali. orang Cina. Tetapi Tidak usah berganti identitas. betul. Tetapi Ya, identitas yang pertama itu yang harus ditonjolkan itu adalah bagaimana kita satu di dalam Kristus. itu. Jadi Betul. kita adalah identitas yang nomor satu sebagai orang Kristen, kemudian nomor dua baru orang Cina, orang Batak, dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Dan kata-kata Alkitab ya, Ya. memang mengabarkan Injil, menjadikan murid, itu istilah yang dipakai kan etnos, Hmm. etne. Hmm. Tapi Lukas menggunakan istilah untuk yang diberkati, yang diselamatkan, bukan etnos, bukan etne, tapi laos. Hmm. Hmm. Nah ini yang kadang-kadang para teolog kurang teliti, atau para misiolog hanya etnos, bukan. Memang PI harus ke semua etnis, pantata etne. Tapi yang diselamatkan, yang diberkati, yang bersukacita, yang berbahagia, bukan latar belakangnya bukan etnos, bukan etne, tapi laos, umat. Umat Tuhan. Nah, Pak kan dosen Yunani. Yeah. Ya. Tapi masih banyak orang yang terlalu etnosentris. Betul. Yeah. Haruslah laosentris. Nah inilah sebetulnya bagaimana gereja harus mengalami satu revival. Dan juga maksudnya pernyataan bagaimana Allah mengasihi dunia itu adalah sebetulnya di dalam konteks kosmos. Dan kosmosnya itu bukan hanya sekedar orang-orang tertentu atau manusia-manusia tertentu, tetapi semuanya begitu ya. Jadi memang ironis sekali apa yang sudah dipersatukan oleh Allah sekarang itu boleh dikatakan diceraikan oleh manusia di dalam kelompok-kelompok etnis, di dalam gereja-gereja etnis begitu loh. Nah ini memang yang menjadi pertanyaan tentunya dari berbagai banyak orang lah, ialah bukankah justru keetnisan kita itulah yang akan membantu kita untuk kita bisa menyebarkan Injil? Seringkali pertanyaannya seperti itu, Pak. Jadi alasannya ialah kenapa ada eksistensi gereja Chinese, ada eksistensi gereja Nias, ada eksistensi gereja Batak. Itu maksudnya adalah untuk menyebarkan Injil. Jadi untuk memudahkan penyebaran Injil. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ada argumen seperti itu? Ya, jadi betul. Kalau gereja-gereja etnis kayak AKBP, gereja Jawa, sebenarnya kan alasannya itu alasan pastoral, alasan pelayanan. Dan itu masalah teknis, bukan masalah yang bersifat fundamental. Jadi seharusnya Pak, saya kadang-kadang kangen mendengar khotbah bahasa Jawa. Yang saya kan lama tinggal dalam konteks orang Jawa. Kemudian saya pergi ke gereja Jawa di Jakarta ini. Tapi gembalanya marganya tobeng.
Justru bukannya itu Pak, seharusnya Pak, gereja etnis Ya, seharusnya lebih ya. menjadi Jadi ada tidak, dua orang Batak, di situ ya, justru jadi gembala, jadi pendeta, yang satu jadi gembala, hmm, itu yang gereja Nehemia itu Pak, hmm, di Lebak Bulus, Pak tahu ya, 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 di KJ yang cukup besar itu. ya. Waktu itu tuh gembalanya tobeng. Terus GKJ di Batu, itu gembalanya orang Manado. Nah, saya rasa itu bagus ya. Ya, ya. Orang Nias itu pernah di Balikpapan, itu bagus. Oh, Samarinda ya. Itu orang Nias ketawa terus tuh, Pak. Nggak tahu dia betul-betul dia atau bukan. Tuh mic-nya masih ditutup Pak, jadi kita nggak dengar ketawanya Iya. dia. Iya. Tapi dia ketawa kok kelihatannya. Saya tuh enggak ada darah Nias, saya bilang dekat dengan banyak orang Nias. Hmm, hmm, ya, ya. Sampai waktu 153 tahun Injil masuk ke Nias, malah saya yang diundang tuh ke gereja Nias. Saya bilang saya kan bukan orang Nias. Dan mereka bingung-bingung kok saya tahu sejarah. Saya kan pernah ngajar sejarah gereja. Kalau saya diundang ke Nias waktu itu mengajar di Nias loh, saya kok lihat kok ini banyak orang Cina di Nias, nggak taunya orang Nias Pak, yang mirip seperti orang Cina. Iya, oh, ya ya. Ya sebetulnya orang Indonesia ini kan sebetulnya banyak ASEAN Mongolian ya. Betul, 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 betul. Ya. Jadi ya. secara ras itu sebetulnya rasnya sama itu. Hanya setelah berpisah, berpencar ya, ya tahu sendirilah. Kita bikin kelompok sendiri-sendiri. Iya. Bikin Jadi partai sendiri-sendiri. sebetulnya mungkin pertanyaan yang lebih praktis mungkin Pak Siombing. Jadi Ya. bagaimana gereja-gereja etnis yang sekarang sudah berdiri gitu menjadi gereja yang multikultural, boleh dikatakan? Nah, itu Pak, dulu cita-citanya Pak Charles PGI dulu pernah. Iya. Bagaimana menyatukan gereja, kan itu ribut dulu kan, bukan PGI. Yeah. Itu masih tahun 70-an, awal 80-an itu. Itu memang menginginkan gereja di Indonesia itu satu. Tapi kan ribut itu, rame itu. Gereja etnis terutama. Kan gereja Indonesia kebanyakan gereja etnis. Yang tidak etnis kan GPIB. Ya, GKI. GPIB. Mungkin. Ya, GKI. Tapi GPIB itu juga meskipun itu gereja warisan dari Kristen apa namanya? Itu Inti Sekeret ya. Tapi nanti akan kelihatan kalau pendetanya Manado, majelisnya Manado semua. Kalau pendetanya orang Ambon, majelisnya Ambon. Ya, udah baik sebenarnya. Tapi secara organisatoris, oke lah ya, sudah intercultural lah itu ya sudah. Dan saya banyak belajar di situ kan dulu sama saya kan pernah jadi majelis GPIB juga. Ya. Yeah. Tapi ya seru juga Pak kadang-kadang. Di dalamnya itulah itu tembak pemisah itu sudah dirobohkan dibangun lagi. Iya betul, itu dia. Bagaimana kita tidak membangun tembok yang sudah dirobohkan begitu loh. Ya. Dan memang pertanyaan yang unik itu adalah hal-hal praktis apa? Apakah ada seharusnya kesengajaan yang harus dilakukan gitu oleh seorang gembala? Menurut saya itu harus mulai dari STT Pak. Oke. Kalau menurut saya ya. Yeah. Karena dari situlah nanti yang akan melayani gereja-gereja. Tapi kalau sudah di STT-nya itu juga begitu eksklusif ya saya tahu persis di STT yang amat sangat ekstrim eksklusif saya tahu. Sehingga saya juga waktu jadi ketua pasti itu aduh bergumul sekali untuk gimana sih bisa bersama-sama. Enggak, susah sekali. Karena temboknya sudah ditembok, sudah dicor Pak. Dilapisi dengan baja Cilegon, susah. Dan bukan itu saja, tapi strukturnya pun juga sudah terbentuk begitu pada akhirnya. Sehingga memang perlu ada sesuatu yang intentional yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik itu di dalam proses pendidikan, di dalam sekolah teologi, maupun juga di dalam gereja, begitu loh. Nah, kebanyakan kan tadi mungkin saya maksudkan tadi kan starting point-nya itu ya. Betul. Awalnya betul. itu memang harus dari STT.
Mm-mm. SCT mana saja ya. Tapi Mm. sekarang kan di Indonesia ini SCT-nya kan waduh sudah kayak tsunami ya. Artinya sudah, dulu kan paling hanya 100 sekian ya. Sekarang sudah waduh. Saya dulu jadi ketua paguyuban di Jawa Timur. Itu hanya 30 sekolah. Mm. Tapi sekarang sudah 65 lebih barangkali. Sampai Wow. saya enggak tahu. Waduh, enggak tahu itu kok bisa membludak kayak gitu ya, kayak tsunami. Iya, iya, iya. Terus mereka kemana? Nah itu dia. Mm. Mm. Jadi memang satu pekerjaan, bukan pekerjaan rumah loh ya. Ini Ya, pekerjaan apa wajib ini. Orang suka pekerjaan pakai istilah pekerjaan sekolah. PR. Itu bukan PR ini pekerjaan yang realistis yang harus dikerjakan. Bukan Betul, PR. betul. Nah, kalau misalnya kita melihat dari pendidikan teologi ya, Pak. Bapak kan dulu kan mengajar mengenai mata kuliah kebangsaan, Pancasila, Ya, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah cukup, Pak, untuk membuat mahasiswa teologi menjadi lebih nasionalis atau menjadi lebih multikultural? ya Ataukah mungkin harus ada hal-hal lain? secara kognitif, Pak ya. Itu Ya, mungkin hanya sampai secara kognitif. betul. Tapi itu kan juga harus dilakukan. Hmm. Itu kan tidak mungkin tidak hanya apa bukan apa hanya Mengajar. tahu saja. Hmm. Tapi harus bagaimana melakukan Hmm. apa yang saya sudah tahu. Nah, Ya. itu yang proses dari tahu ke laku itu masalah. Ya, dan dosen-dosen berarti memegang peranan yang penting ya, Pak ya, Betul, betul, untuk Pak. bisa melakukan hal tersebut. Betul. Ya. Ya, ya. Dan juga keberagaman dari dosen dan juga kebersamaan dari dosen itu yang akan memberikan pengaruh banyak kepada para mahasiswa. Nah, untuk mereka yang sudah masuk ke dalam gereja sekarang, Pak, kira-kira hal-hal apa menurut Pak Siombing yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja untuk mempromosikan multikulturalisme ini? Tapi seperti inisiatif Pak Kian seperti ini pun itu juga satu aktivitas yang baik ya. Ya, saya tidak tahu berapa persentasenya sampai kepada realitas kan saya tidak tahu. Saya itu mungkin penelitian yang harus dilakukan teman-teman muda itu untuk ambil disertasi. Tapi juga, ya. Ini salah satu sebenarnya langkah ini sangat bagus, Pak. Saya malah tidak. Memang nanti sore itu ada sarasehan alumni. Saya tahu mereka dapat undangan. Ya, itu kan inisiatif ikatan alumni ya. Tapi apa yang Pak Kian lakukan ini sebetulnya juga satu aktivitas, satu kreativitas yang sangat konstruktif, sangat bagus ya, membuka pikiran, membuka wawasan. Bukan hanya berhenti di wawasan dan pikiran kan? Iya, betul. Sampai kepada tindakan. Betul. Apalagi kalau dibarengi sambil minum kopi ya, Pak ya? Ya. Nah, mungkin saya sekarang dulu hanya pintar cari bibit kopi, tanam kopi, pelihara pohon kopi, Pak. Jadi orang diskusi bicara tentang kopi itu, kamu tahunya cuma minum kopi. Nah, tapi betul. Mungkin kita stop di sini dulu. Tapi saya yakin pembicaraan kita selama 20 menit lebih ini, Pak, sudah memberikan sedikit banyak pemikiran-pemikiran yang ada di kepala, di benak dari teman-teman yang ada di sini. Dan saya yakin mereka punya banyak pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama. Oke? Yeah. Jadi silakan. Tapi jangan jadikan narasumber dari narapidana ya. Iya. Karena kalau misalnya ditanya terus narasumbernya nanti jadi narapidana, betul. Oke, jadi kita sekarang buka kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya. Jadi silahkan di-unmute mic-nya, dan mungkin kita bisa bertanya bersama-sama, dan nanti kita akan ngobrol untuk bahas bersama-sama. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Langsung aja. Jangan ditunda-tunda. Novian, Terima silakan. kasih Pak Siombing buat penjelasannya. Iya, memang ngomongin multikulturalisme ya di dalam gereja ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi nih gereja Kristus nih. Gereja Kristus kan termasuk gereja Tionghoa sebenarnya. Cuman saat ini komposisinya udah
ya mungkin bisa dibilang 60-40 atau 70-30 udah non-Chinese dari kalangan rohaniwannya ya gitu. Dan salah satu pertimbangan saya pilih mempertimbangkan ke sini juga sebenarnya itu sih salah satu pertimbangannya ya. Karena cukup terbuka gitu dengan kelompok etnis di luar Tionghoa, walaupun gereja ini basisnya kan sebenarnya Chinese begitu. Tapi memang saya ngelihat juga gereja punya tanggung jawab memperparah rasisme di antara umat Tuhan sih ya, karena pernah ada satu kali itu waktu saya lagi habis mundur dari tempat pelayanan, dihubungin satu orang, lalu dia bilang mau nggak gabung ke sini begitu, gerejanya gini, tapi kemudian dia bilang cuma untuk masalah pemimpin gereja, intinya gereja itu cuma memilih pemimpin dari kalangan Chinese begitu. Dan dia hubungin saya gitu. Dan saya tanya ke dia, sorry, ini maksudnya yang jadi pemimpinnya nanti bukan orang di luar Chinese atau gimana? Iya, seperti itu. Oh, kalau gitu nggak cocok dengan saya bukan Chinese. Saya bilang, oh, kok bukan Chinese? Bukan, Chinese dari mana mata gue gede begini? Chinese dari istrinya. Dari istrinya. Tapi buat saya ini lucu gitu, terjadi di gereja bahkan sampai kalangan pemimpin, dan itu dijadikan satu pakem gitu kan ya, bahwa pemimpin di gereja ini nggak boleh dari luar etnis tertentu itu begitu. Berarti kan gereja bertanggung jawab memperparah rasisme di antara umat Tuhan sebenarnya. Dan kalau tadi Pak Siombing mengatakan STT punya peran di dalam memberantas rasisme ini, saya setuju. Cuman pada kenyataannya kan biasanya kita lulus dari seminari mungkin membawa satu pemikiran, oh iya Tuhan udah merubuhkan tembok-tembok pemisah. Tapi ketika kita gabung ke satu gereja tertentu, biasanya kita akan terbentur lagi kan ya Pak ya, terbentur dengan budaya yang udah melekat di gereja itu. Bahkan bukan cuma terbentur, karena terbentur pingsan akhirnya terhanyut begitu dengan budaya di gereja itu. Etnis mana yang mayoritas, etnis mana yang dominan, dan akhirnya mau nggak mau ngikut dengan budaya gereja itu begitu. Berarti memang STT punya peran, tetapi di sisi lain gereja juga nggak kecil perannya gitu di dalam memberantas rasisme ini sih. Saya ngelihatnya seperti itu ya Pak. Menurut Pak Siombing gimana Pak? Atau Pak Kian atau rekan-rekan yang lain? Silakan Pak Siombing. Ya, kalau saya tadi menyebut STT itu kan sebetulnya awal. Jadi karena dari situlah ya istilah umum itu kan SDM. Saya pun tidak terlalu setuju dengan istilah SDM. Masa manusia itu hanya sebagai sumber daya. Itu kan sebetulnya terlalu menyempitkan siapa itu manusia yang ada dalam badan total. Ya, jadi awal itu memang ya dari STT lah. Kemudian di gereja, nah saya tidak tahu ya apa kalau lihat perkembangan gereja Kristus, sebetulnya meskipun pelan itu cukup bagus ya. Bahkan ketua sinodenya pun sekarang orang Nias kan. Pak Deli Warubu kan orang Nias. Ya, siapa tahu nanti ketua GKY itu orang Nias dari itu orang Nias itu jadi ketua sinode. Dari Nias. Saja, kan? Ya. Ditunggu Bang Aroma. Ya, tadi gereja Kristus itu sebetulnya sudah cukup multikultural kan. Meskipun apa namanya sisa-sisa itu masih ada, itu pastilah masih ada. Itu anggap aja sisa-sisa. Kalau sudah ada persentase sekian, itu kan berarti sudah ada perubahan. Kalau dulu kan murni 100%, mulai 80%. Ya, meskipun itu pelan, tapi temboknya paling tidak, batanya tuh pelan-pelan dirobohkan sedikit. Tapi jangan dipasang lagi. Masalahnya ada yang punya hobi, tembok yang sudah roboh dibangun lagi, ya. Sudah disemen, dicor, ditambah lagi dengan tadi saya katakan dengan baja dari Cilegon, ya. Jadi harus dirudal. Padahal itu memang profesinya kayaknya Pak.
Padahal IMB-nya belum keluar ya, Pak? Ya, IMB-nya lagi belum keluar itu. Sudah Ya, dipasang lagi. ya, ya. Tapi itulah. Jadi ternyata memang manifestasi dosa itu mengerikan kan? Hmm, 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 Dosa itu kan bukan hanya perbuatan. ya, Tapi dosa itu memang hakikat. hmm, hmm, Jadi memang kita itu berjuang betul ya dalam siapalah semua ya. Dari manusia lama, dari manusia baru itu. Dan Ya. Paulus akui bahwa selama kita masih di dalam tubuh manusia lama ini kan sebetulnya itu perjuangan. Saya selalu senang dengan istilah Lemhanas ya. Saya kalau ngajar KWN warga negaraan kan pakai bahan dari Lemhanas. Ada istilah yang menarik, ancaman, hambatan, tantangan, dan TATHG dan gangguan. Jadi hidup kita ini kan selalu mengalami itu, ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan. Yang paling mengerikan kalau tantangan, hambatan, dan gangguan itu sudah menjadi ancaman. Nah, di gereja sebetulnya sadar tidak sadar seringkali cari ancaman. Bahkan kadang-kadang lebih ramah kepada orang luar dan bermuka asam ke dalam. Yang sering kayak lihat, aduh kok dengan orang luar, aduh bisa begitu rupa. Tapi kok ke dalam? Misalnya contoh saja, misalnya itu apa masalah Makassar, masalah terorisme. Lu gereja kok resmi mengatakan ini bukan masalah agama, kok ikut-ikutan? Itu masalahnya agama, kenapa nggak terus terang? Nggak berani. Itu keluar. Ramah tamah itu nggak keluar. Tapi kalau ke dalam marah-marah. Kalau dari saya mungkin dari pengalaman yang saya alami dengan gereja-gereja etnik ya, saya juga banyak bergaul dengan gereja-gereja etnik yang ada di luar negeri lah, boleh dikatakan seperti ini. Ada beberapa gereja yang memang sudah cukup dewasa untuk keluar dari dari keetnisannya begitu dan mencoba untuk menjangkau orang-orang dari semua orang boleh dikatakan. Jadi ada gereja Indonesia yang memang kebanyakan second generation yang kita sebut generasi yang keduanya karena mereka sudah tidak berbahasa Indonesia lagi, itu mencoba untuk menjangkau bukan hanya orang Indonesia tetapi juga semua orang boleh dikatakan. Jadi bukan hanya yang berlatar belakang Indonesia. Dan salah satu yang mereka lakukan itu adalah dengan sebuah usaha. Jadi ini ada faktor kesengajaan sekali lagi ya yang dilakukan. Itu adalah dengan mengganti nama. Karena identitas itu tuh melekat sekali. Nama itu tuh melekat di dalam identitas sebuah gereja. Jadi yang dilakukan oleh gereja itu di dalam kebaktian bahasa Inggrisnya itu adalah dengan mengganti nama. Jadi tidak ada hubungan lagi dengan Indonesia namanya. Kalau dulu adalah namanya mungkin Gereja Indonesia apa begitu. Sekarang ini diganti menjadi sebuah nama yang sangat generik boleh dikatakan. Jadi tidak ada hubungannya dengan etnisitas. Itu kesengajaan salah satu yang saya lihat yang dilakukan oleh beberapa gereja yang mana kesengajaan yang baik ya maksudnya ya untuk mempromosikan multikulturalisme ini. Nah, kesengajaan yang lain yang dilakukan oleh gereja-gereja etnis lain, saya bergaul dengan satu gereja Chinese di sini, di mana gereja Chinese itu khususnya di dalam generasi yang kedua. Sekali lagi, kita bicara mengenai generasi yang kedua, yang sudah tidak ada kelekatan yang terlalu hebat begitu loh dengan etnis daripada orang tuanya. Itu adalah dengan mengambil rohaniwan yang berasal dari etnis lain. Seperti yang tadi Pak Sihombing katakan. Jadi gereja Kristen Jawa, tetapi hamba Tuhannya itu dari Manado, atau dari Nias, atau dari mana. Nah, itu sengaja dilakukan oleh beberapa gereja Chinese yang ada di Sydney di sini. Jadi mungkin itu adalah salah satu langkah praktis ya yang bisa dilakukan. Apakah itu perubahan nama, apakah itu mungkin kesengajaan untuk mengambil hamba-hamba Tuhan rohaniwan yang berasal dari etnis yang berbeda gitu loh. Dan ternyata luar biasa ada begitu banyak orang yang bisa interkultural seperti itu. Dan Tuhan itu memang memanggil mereka untuk mereka bisa melakukan intercultural ministry seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa dan mungkin bisa dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dengan langkah-langkah yang sederhana seperti itu, langkah kecil seperti itu mungkin. Ya.
Oke, ada pertanyaan Ya, lain dari teman-teman? Oh, maaf Pak, silakan Pak. saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Kian. Jadi kita itu coba berusaha sedemikian rupa meskipun simpel ya, meskipun sederhana. Ya, Tapi yang kecil itu sebetulnya segala sesuatu kan sebetulnya mulai dari yang kecil. betul. Termasuk kita ini kan dulu dari 2 sel saja kan, sumbangan sel ayah dan ibu kita sampai kita ya ada yang sekarang di Australia, ada yang di mana-mana. Ini dulu kan dari kecil. Kemudian ketika lahir kan juga kecil terus. Ya, ex minimus maximus lah itu kan trennya gitu ya. Maka saya setuju teman-teman yang di gereja itu ya paling tidak adalah usaha kecil ya. Meskipun tadi saya katakan mulai dari STT, tapi itu kan bukan matematis ya, bukan bahwa kalau mulai dari situ pasti. Ini kan bukan masalah matematika, tapi satu kehidupan. Sehingga perlu usaha, paling tidak dari yang sedikit, kecil, ada yang dilakukan. Bisa dilakukan. Dan saya kata orang Tionghoa juga banyak yang kadang-kadang lebih nasionalis daripada orang Jawa. Betul. Iya, betul. Contohnya itu, maaf saja, saya bukan memuji, tapi Ahok itu lebih Indonesia daripada ya yang lain-lain itu. Ya. Dan juga maksudnya pembinaan di dalam generasi yang muda untuk membina walaupun di dalam jumlah yang sedikit begitu ya. Itu adalah sesuatu yang mungkin kita harus terus dorong. Juga dari rumah, Pak. Dari rumah juga, betul. Ya, dari rumah. Ya, betul. Oke, kita mungkin buka lagi kesempatan buat yang lain. Mungkin ada yang kepingin bertanya dari pembicaraan kita tadi. Mungkin ada sedikit yang kepingin bertanya. Aksi ini sudah siap untuk tanya. Silakan Aksi. Ya, terima kasih Pak Kian untuk kesempatannya. Ya, memang saat ini setelah melayani di rumah sakit begitu, ya memang benar-benar berhadapan dengan yang namanya multikulturalisme itu ya, karena yang dilayani di sini ya dari berbagai macam begitu ya, mulai dari berbagai macam suku begitu ya, dan juga dari berbagai macam agama juga begitu ya. Bahkan juga ada yang dari Papua, ada aja yang dirawat di sini dari Papua, dari Timor Leste begitu ya. Jadi benar-benar merasakan multicultural itu. Nah makanya tadi saya setuju dengan Pak Siombing bahwa startnya itu sebenarnya ya dari STT begitu ya. Nah pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan begitu ya di STT itu misalnya memang ada mata kuliah khusus yang mengajarkan kita bagaimana kita melakukan pelayanan pastoral itu di dalam konteks multicultural. Jadi ketika kita keluar dari STT minimal kita punya satu keterampilan dibekali bagaimana melayani di tengah-tengah gereja yang multicultural. Karena kadang-kadang kita sendiri mungkin nggak siap begitu ya untuk berhadapan dengan pelayanan atau jemaat yang terdiri dari berbagai macam culture. Apalagi kalau misalnya kita punya latar belakangnya sendiri begitu ya, seperti tadi Pak Siombing punya latar belakang yang memang punya satu kebencian terhadap etnis tertentu. Nah, kalau kita lulus dari STT dengan tetap membawa itu, kan jadinya kemudian ketika kita masuk ke pelayanan juga jadi ke bawah. Nah, bagaimana mempersiapkan itu dan apakah memungkinkan ada mata kuliah tertentu untuk itu, Pak? Silakan Pak Siombing. Ya, kalau sekarang ini soal mata kuliah ya, kurikulum yang baru ini malah justru dipersempit, dikurangi. Itu bukan ditambah. Jadi sekarang STH itu diperintahkan harus selesai 4 tahun. Jadi 3,5 tahun itu harus selesai semua kuliah tatap muka. Nanti akhirnya prakteknya hanya 6 bulan. Teman-teman ini dulu kan praktek setahun. Ya saya kan nggak ikut rapat, nggak ikut ambil keputusan ya. Memang saya sih komplain, tapi ya komplain tidak ada gunanya sebetulnya. Misalnya etika sekarang hanya 2 SKS. Sosiologi dengan kewarganegaraan jadikan 1. Tapi 2 mata kuliah yang marwahnya berbeda itu jadikan 1. Jadi kalau sekarang mau ditambah itu
saya kan bukan orang praktika ya. Pelayanan, karena teologi praktika ini kan sebetulnya cukup banyak ya. Pastoral itu macam-macam ya. Ada pastoral perkotaan, desaan, ada anak-anak dan segala macam. Kan, pokoknya yang dari Amerika itu kan laku. Bagian soal pemuritan ya. Itu belum murid Kristus, cuma jadi orang Kristen. Nah, ini lagi belajar Alkitab Anda. Istilah murid kan khusus itu Matius. Yang lain Lukas beda, Markus beda. Dan ada istilah Kristen itu pun bukan orang Kristen yang kasih nama orang lain. Ini kadang-kadang, aduh, orang sok tahu, oh itu belum Kristen, belum jadi murid, baru Kristen. Loh, belum murid. Memang perintah Amat Agung itu menjadikan murid sekalian bangsa. Tapi itu istilah khusus dalam konteks Yahudi, murid. Supaya murid dengan guru satu-satunya itu Allah punya rekonsiliasi, relasi, dan komunikasi yang baik. Ya oke lah, saya kan nggak mau kuliah soal itu. Nah, salah satu keuntungan saya waktu saya belajar itu adalah dosen-dosen saya kan cukup multikultur. Dari Jerman, dari Inggris, dari Korea, waktu di Batu kan, para misionari itu sangat menolong kami untuk berkomunikasi interkultural. Terus mahasiswanya, dari Sabang sampai Merauke ada, orang Aceh juga ada dulu. Ini tidak selesai. Jadi itu juga menolong kami untuk bergaul dengan orang Timor, dengan orang Minahasa dan sebagainya, itu sangat menolong. Dan dosennya sendiri juga sangat terbuka, jadi sangat memberikan contoh bisa bergaul sungguh-sungguh multikultural. Jadi, mungkin ya itu keuntungan yang saya alami sesudah saya bertobat dari konteks dosa rasialisme itu. Sehingga saya sungguh-sungguh dipupuk, ditolong di dalam konteks yang menolong saya untuk bisa bergaul hidup dalam itu pergaulan multikultural. Jadi ada sih latar belakangnya. Jadi saya tidak mau menghakimi dengan orang yang memang ya homogenitasnya itu begitu ketat. Gitu. Jadi betul itu sudah terpatri. Ya. Dan untuk merubah itu kan tidak mudah. Apalagi kemudian masuk ke dalam gereja yang sangat ketat itu etnisitasnya. Ya makin subur. Suburnya seperti pohon pepaya yang ditanam di pinggir itu kandang sapi. Saya pikir tepi aliran sungai. Mazmur 1. Ya. Mungkin menyambung dengan apa yang tadi Pak Siombing katakan, memang ini konteksnya di Australia ya. Di sini ada satu lembaga, satu institusi yang bernama Sydney Missionary and Bible College. Ini adalah sebuah seminari yang menawarkan Master in Intercultural Studies. Ya, seperti di Fuller, Pak ya? Iya, seperti di Fuller ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat unik gitu ya, khusus untuk belajar mengenai bagaimana artinya pelayanan kepada multikultural begitu. Jadi memang yang saya tahu dari orang-orang yang sudah lulus dari sana, mereka itu sangat multikultural dan mereka rata-rata itu adalah diutus menjadi misionaris untuk pergi keluar Australia untuk bergaul dan sengaja bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka begitu loh. Jadi mungkin ini salah satu referensi aja, tapi saya tahu konteksnya ini adalah konteks di Australia gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti di Indonesia ada begitu yang mungkin membuka khusus untuk master di dalam intercultural studies. Oke. Pertanyaan lain mungkin dari Pak Aroma ada pertanyaan? Mungkin ya, saya ingin dengar suara dari Nias. Yahoo. Bukan Nias yang di Simatupang, Nias yang di Pulau Nias. Ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditambahkan? Karena teman dari Nias yang di TB Simatupang dan Semanggi ini memang keluarganya juga multikultural, Pak. Iya. Puji Tuhan. Ini kan orang Kalau saya masih taat nih, masih bermain dengan suku ini. Ya. Apalagi di Nias ya. Kalau misalnya di Nias sendiri yang terisolasi di dalam satu pulau begitu, itu makin subur lagi gitu ya. Mungkin nggak ada yang pergi ke sana begitu. Iya. Ya, tapi seperti saya katakan tadi bahwa gereja-gereja etnis itu sebenarnya dasarnya kan bukan dasar teologis yang sistematis ya, tapi itu kan masalah
pastoral, masalah praktis. Kan kalau satu bahasa kan lebih mudah komunikasi, satu konteks kan lebih mudah itu berelasi. Ya, saya bisa mengerti itu manusiawi, nggak masalah. Tapi kalau sudah dalam pergaulan yang antar budaya, nah ini. Betul. Tapi biasanya perantau-perantau itu kan, ya sebagian kan cukup berhasil ya dalam pergaulan multikultural. Iya. Tapi kalau orang Korea itu susah. Betul, Pak. Ya, orang Korea itu susah. Nah, dalam pengamatan saya, orang Korea, orang Jepang itu kan tidak pernah bergaul di dalam multi etnik. Tidak pernah. Kan mereka seluruh bangsa itu kan satu ras, satu bangsa. Nah, keuntungan orang Indonesia ini sebetulnya itu Bhinneka Tunggal Ika, harusnya jadi basic culture-nya itu sebetulnya lebih terbuka pintunya gitu. Tapi kok enggak juga gitu ya. Iya. Ya. Harusnya orang Indonesia itu bersyukur ya dengan banyak suku, banyak. Sehingga ada satu orang Jepang dulu katakan, senang ya orang Indonesia. Kenapa, Pak? Paling tidak ya orang Indonesia yang tidak berpendidikan pun bisa dua bahasa, menguasai dua bahasa, bahasa suku dan bahasa nasional. Kalau di sana kan enggak. Betul. Dan juga maksudnya ke multi etnikan di Indonesia itu sebetulnya adalah sesuatu kekayaan yang kita miliki. Betul. Dan jangan sampai kekayaan itu justru dibuang begitu loh. Dan pada akhirnya dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok etnis yang tertentu. Soalnya kekayaan itu kadang-kadang kan salah menginvestasikannya. Jika menginvestasikannya salah ya hasilnya ya tentu tidak membahagiakan, menyenangkan, melegakan. Betul. Dan juga ya, seperti sekarang ini. Ya. Silakan. Sekarang ini kan. Ya. Siapa yang bisa? Silakan Pak, teruskan Pak. Sekarang kan di luar gereja ini kan sudah mulai kembali gitu kan. Kelompok-kelompokisme, golongan-golonganisme. Di gereja pun juga imbasnya juga sama. Saya terbuka sedikit ya. Dulu waktu Ahok jadi gubernur, waktu kok doa syafaat itu gubernur selalu didoakan. Tapi setelah Anies menjadi gubernur, tidak pernah saya dengar doa untuk gubernur. Ini kan sebetulnya tidak mendidik jemaat. Betul sekali. Ya. Kalau yang Kristen didoakan, yang bukan Kristen tidak doakan. Padahal Alkitab mengajarkan untuk kita mendoakan siapapun yang penguasa. Betul. Sekarang Kapolrinya Kristen. Waduh, doa di mana-mana, Pak. Nanti Kapolrinya bukan Kristen, nggak pernah ada kedengaran mendoakan Kapolri. Iya, betul. Dan juga maksudnya bagaimana kita untuk bisa mempromosikan multikulturalisme itu di dalam berbagai macam segi yang ada di dalam gereja menurut saya. Jadi bukan hanya di dalam doa tetapi juga di dalam segala macam segi begitu loh. Dan itu mungkin yang harus katekisasi itu kan sebetulnya juga harus dimasukkan. Bukan hanya belajar doktrin. Tapi sebetulnya katekisasi itu juga harus diajar untuk bagaimana nanti sudah CD, sudah mengaku percaya, sudah dibaptis, tidak semakin eksklusif, ya, tapi bisa bergaul dalam segala konteks. Salah satu yang sering dilakukan oleh gereja-gereja, khususnya yang di sini, itu adalah untuk mempromosikan misi secara interkultural jadinya. Jadi misinya itu interkultural. Jadi misalnya dari gereja Indonesia sengaja untuk melakukan misi bukan ke Indonesia lagi atau bukan ke orang Indonesia lagi, tetapi mungkin ke bangsa lain. Dan ini sangat membantu sekali untuk bagaimana merubah benak dari keindonesiaan atau ke Chinese-an atau apapun untuk menjadi gereja yang multikultural. Karena mereka pada akhirnya tahu, generasi muda tahu bahwa penjangkauan misi itu dilakukan kepada segala bangsa, kepada semua orang. Dan itu yang kita ingin lihat begitu ya. Jadi bagaimana gereja-gereja itu bisa berkembang. Di sini ada sebuah gereja Chinese, Pak, yang sudah membuka ibadah untuk jemaat
atau untuk orang-orang yang berbahasa Tamil. Jadi asalnya gereja Chinese, tetapi membuka ibadah untuk jemaat Tamil. Karena di daerahnya banyak jemaat Tamil yang tinggal, begitu loh. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah dobrakan yang luar biasa yang dilakukan oleh sebuah gereja Chinese, begitu loh. Dan mudah-mudahan ini juga yang bisa membantu kita untuk kita bisa mencoba mencairkan keetnikan, identitas etnik itu supaya bisa menjadi multi etnik atau menjadi multi gereja atau multi bahasa, begitu ya, boleh dikatakan. Oke, baik, waktu kita sudah berakhir pada saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Siombing buat menjadi narasumber dan narapidana selama hampir satu jam Pak. ini. Ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang lain yang udah hadir. Dan kita bersyukur sekali kita bisa membahas hal ini. Dan kalau teman-teman nanti ada usulan, topik-topik apa yang bisa kita angkat untuk kita ngobrol-ngobrol secara santai seperti ini, walaupun nggak lama ya, tidak sampai 1 jam, tetapi mudah-mudahan ini bisa membantu kita di dalam rutinitas kita, atau mungkin kejenuhan kita di dalam pelayanan, supaya bisa memikirkan sesuatu yang berbeda, begitu. Saya harapkan untuk bisa memberikan topik-topik tersebut, apakah itu kepada saya, ataupun juga kepada Pendeta Novian, bersama-sama untuk kita bisa membahas hal-hal tersebut. Oke, sebelumnya kita akan tutup di dalam doa. Saya minta kepada Pendeta Novian untuk menutup kita dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan buat pembicaraan kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum berdoa, ya mungkin ke depan berharap penyebutannya cukup nama aja, Pak. Saya anggap di sini kita setara aja begitu ya. Itu untuk di gereja aja nggak apa-apa. Silakan. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami boleh berdialog, berdiskusi bersama-sama mengenai satu topik, multikulturalisme di tengah-tengah gereja Tuhan. Ketika kami dibukakan sekali lagi akan fakta ini di tengah-tengah gereja Tuhan, ada rasa sedih, ada rasa tertantang pada saat yang sama. Kami berdoa biar Tuhan yang menolong kami supaya kehadiran kami, kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan di dalam pelayanan ini semua boleh mengobarkan satu semangat berbaur di tengah-tengah jemaat Tuhan, antar etnis, antar suku. Berikan kami hikmat supaya apa yang kami kerjakan tidak justru memperparah akan rasisme di tengah-tengah gereja Tuhan. Bagaimana Tuhan yang sudah mempersatukan dengan darah-Mu, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu supaya jangan kami yang merusaknya lagi, jangan kami yang membangun tembok itu lagi. Biar Tuhan yang menolong dan memimpin kehidupan dan pelayanan kami ke depannya. Bersyukur juga untuk hamba-Mu, Pak Siombing yang Tuhan sudah pakai memberikan pemaparan dan sharing pengalamannya pada kami, dan biar Tuhan terus memberkati kehidupan dan pelayanan Pak Siombing ke depannya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin.